satu ini kita akan mengerjakan tentang soal rental mobil. Nah, di sini kodenya tidak gabungan lagi ya. Kalau di pertemuan kemarin tuh kodenya gabungan termasuk di UTS ya. Di UTS kan dua soal. Dua soal tapi soalnya gabungan. Ada juga yang soal yang baru ya. Yang baru ini makanya belum diajarin nih misalkan. Mungkin ada satu atau dua mungkin soal di UTS kemarin yang mungkin teman-teman harus nyari referensinya sendiri. Nah, di sini untuk yang dikerjakan tuh yang ditandai dengan warna biru ini ya. Nah, jenis kendaraan. Jenis kendaraan MB sama dengan minibus, SD sama dengan sedan, TR sama dengan truk. Nah, berarti kalau tidak ada tabel, tapi memang tidak di sini tidak dikatakan jika ya. Tapi secara tersirat juga kita harus tahu, oh ini kalau ada sama dengan kayak gini, apalagi tidak ada tabel, pasti ini bentuknya adalah if gitu. Apalagi ada kode yang tercantum di sini. Berarti rumusnya if, logical testnya ke kodenya, kemudian sama dengan, nah sudah lama nggak if misalkan ya, teman-teman langsung titik koma. Nah, kalau titik koma kan berarti baru juga, jika udah langsung ke jawabannya gitu. Kan kalau jika itu apa nih yang menjadi pernyataannya ataupun jikanya itu yang mana? Kan kalau if itu kan ada jika kemudian maka ya. Jikanya itu disimbolkannya biasanya dengan sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan. Nah, itu simbolnya gitu. Kalau maka berarti titik koma kemudian langsung jawabannya. Nah, jika kode kendaraannya sama dengan MB, maka jawabannya minibus. Oke. Jawaban yang berupa tulisan ataupun kalimat ataupun kata itu harus pakai kutip. Itu harus diingat. Kemudian jika kode kendaraannya sama dengan SD, maka sedan. Jika kode kendaraannya sama dengan kutip TR, maka truk. Oke. Karena if-nya cuma 3, kita kurung tutupnya ada 3. Dan ingat, kurung tutup if itu selalu disimpan di akhir. Nah, tidak di setiap if-nya kan. Kalau di kurung tutupnya setiap if mungkin di sini gitu. Tapi karena if-nya ada 3, kurung tutupnya itu disimpan di belakang tiga-tiganya. Dan kurung tutup if itu selalu sewarna dengan warna tulisannya. Kalau warna tulisannya hitam berarti kurung tutupnya pun akan berwarna hitam. Kalau teman-teman, Pak, if-nya banyak nih, lupa lagi berapa kurung tutupnya teh, cari aja yang warna hitam yang mana. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan if-nya ada 10, terus saya dipapai mana can katutup misalnya, tinggal diketik sampai kurung tutup yang warna hitam gitu, kalau kita nggak kelupaan ngitung. Nah, kalau sudah semuanya kita tinggal enter, kemudian kita drag. Oke, ini sudah benar. Kemudian tarif per jam. Oke, masih nginduk ke kode ya. Jika SD 10.000, jika MB 12.500, jika TR 15.000. Oke. Sama dengan jika kode kendaraannya sama dengan SD, jika kode kendaraannya sama dengan SD, maka tarifnya 10.000. Nah, untuk yang berupa angka, ingat tidak boleh pakai kutip. Nah, contoh misalnya saya pas belajar yang kemarin pas praktek, saya melihat Lala misalkan pakai kutip ya, si angka, si nominal uang ini. Nah, otomatis tidak akan terbaca nanti ketika ngitung biaya sewa itu, dia nggak akan kehitung karena si isian dari tarifnya itu kalau pakai kutip dia akan berubah menjadi karakter alias huruf gitu, huruf. Nah, itu yang
perlu diingat gitu. Kalau isiannya berupa angka, kita tidak boleh pakai kutip, kecuali kalau pernyataan. Biasanya kalau pernyataan mah mungkin memungkinkan masih menggunakan kutip dua ya. Kalau jawaban gak boleh ya, apalagi yang nominalnya berupa nominal uang atau nominal harga, kita tidak boleh menambahkan kutip ataupun simbol Rp ataupun titik dan sebagainya. Udah, kalau 10.000 berarti ketik A1 nolnya 4 kali. Nah gini. Nanti untuk formatnya, Pak gimana cara nge-RP-nya? Nanti kan kita bisa lewat format ini, format sel ini ya. Kemudian jika kode kendaraannya sama dengan MB, maka harganya 12.500. Kemudian jika kode kendaraannya sama dengan TR, maka harga sewanya 15.000. Oke, seperti ini. Kemudian kurung tutup. Nah, bentar. Kalau tarif kayak gini jumlah bayar, kita pakai formatnya akunting saja ya, biar rapi. Boleh akunting, boleh currency, opsinya dua itu aja. Boleh akunting, boleh currency. Kemudian ingat lihat tuh posisi ketika kita yang berupa harga, dia ratanya bisa rata penuh. Kalau pilihnya akunting dia akan rata penuh, kalau pilihnya currency dia akan rata kanan gitu. Terserah teman-teman sukanya rapi yang mana. Milih yang akunting ya bentuknya kayak gini, RP-nya rapat gitu. Kalau yang akunting dia kiri kanannya sama. Kalau berupa tulisan apalagi nama, dia ratanya rata kiri. Kalau misalkan kode apalagi yang digitnya sama, kita boleh kasih kanan tengah-tengah semuanya. Kalau tulisan lagi berupa tulisan yang satu kata, dua kata, tiga kata, itu bagusnya di kiri. Kalau angka yang nominalnya sama ataupun yang digitnya sama ataupun yang kurang jauh beda digit, satu digit atau gitu ya, itu boleh rata tengah gitu. Untuk yang nominal harga itu bagusnya rata kanan atau pilihnya yang akunting gitu. Itu pun jadi apa ya, jadi hal yang harus kita mulai biasakan gitu kalau bikin sebuah form. Kemudian yang berikutnya adalah biaya sewa, lama sewa dikali tarif per jam, berarti perkalian biasa. Lama sewa dikali tarif per jam. Oke. Kemudian denda diisi dengan menggunakan fungsi if dengan ketentuan sebagai berikut. Jika lama sewa melebihi 24 jam, maka akan kena denda 5% dari biaya sewa. Berarti jika lama sewa melebihi 24 jam, maka akan didenda 5% dari biaya sewa. Berarti 5% dikali biaya sewa. Nah yang ini 5% dari biaya sewa, maka kena denda 5% dari biaya sewa. Nah kalau menurut soal yang ini mungkin bentuknya kayak ini. If lama sewanya lebih dari 24, maka 5% dikali biaya sewa. Nah if-nya cuma 1, berarti kurung tutupnya pun 1. Nah ini dendanya 5%. Nah 5% bener ya, 5%, 1%, 10%-nya itu kan berarti 32.500 ya kalau 10%-nya. Iya betul. Oke. Nah Pak, kenapa yang ini false? Nah yang false ini mungkin pernah teman-teman pun ini menemukan kondisi false seperti ini. Nah yang false ini kan berarti bukan salah, akan tetapi dia itu belum terdefinisikan di rumus yang kita bikin. Kan yang false ini kita harus ganti, tapi
dengan 0 ataupun sesuai dengan jawabannya. Kalau jawabannya berupa angka nominal, karena dia tidak terdefinisikan, tidak masuk ke kriteria yang mendapatkan potongan, berarti kan 0 rupiah ya, aliasnya 0 rupiah gitu. Opsi lainnya, opsi jawaban salahnya adalah 0 rupiah. Berarti kita tinggal menambahkan titik koma 0 di belakang perkalian yang 5% itu. Jadi di rumus ini jika dia tidak terlambat, maka isian dendanya adalah 0 alias 0 rupiah gitu maksudnya, supaya bisa lebih rapih mengganti pols. Daripada kan kita masa formnya udah keren, tulisannya angka, tapi pas di isian yang tidak memenuhi kriteria ini di pols kan kurang bagus juga gitu kalau tampilan buat laporan. Nah gitu. Kemudian kalau jumlah bayar ini tinggal biaya sewa dikurangi denda saja. Seperti ini. Kemudian kalau total bayar ini pakai rumus statistik, pakai rumus summary di blok, rata-rata pakai average di blok, tertinggi berarti max di blok, kemudian kurung tutup, terendah berarti pakai min, kurung tutup. Nah ini untuk total kita boleh biar ada tandanya seperti ini. Oke, soal 1 mah kayaknya mah udah lah ya, sudah menjadi makanan tiap minggunya ya kalau ini mah. Nah soal nomor 2 masih sederhana. Nah ini ke if kalau ya. Itu untuk yang jumlah bayar itu tadi ditambah apa dikurang, Pak? Yang mana? Yang jumlah bayar ya. Oh iya, maaf. Berarti tambah ya? Nah iya, maaf. Terima kasih sudah diingatkan. Iya, kalau denda kan jadi posisinya nambah ya, bukan kurang. Kalau di sini diskon, kalau kurang berarti diskon. Ya benar banget. Makasih Lala sudah dikoreksi ya. Nah berarti untuk jumlah bayar itu adalah biaya sewa ditambah dendanya ya. Kalau denda kan sifatnya adalah menambah apa yang kita bayar gitu. Oke, lanjut soal nomor 2. Nah jenis kamar dan tarif per malam diisi menggunakan pembacaan tabel lookup. Nah secara kasat mata pun kita bisa lihat bahwa bentuk lookup yang tabel bantu ini adalah VLOOKUP karena dia bacanya ke bawah ya. Dan diingat VLOOKUP itu kan kata dasarnya adalah huruf V-nya, berarti vertikal. Berarti pembacaan tabelnya itu dari atas ke bawah alias secara vertikal. Kalau baca tabel yang ini, yang tarif per malamnya di sini berarti pembacaan tabel secara horizontal alias lookup, H-nya itu adalah horizontal, berarti ke pinggir, ke kanan gitu. Rata-rata biasanya ke kanan ngebacanya. Nah berarti kalau ini bicaranya tentang kolom ke-1, kolom ke-2. Kalau yang lookup bicaranya tentang baris ke-1, baris ke-2. Nah gitu. Untuk jenis kamar berarti di sini kita bisa pastikan ini adalah rumusnya menggunakan VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, lookup value-nya kemana? Ingat lookup value itu yang menjembatani antara tabel master nih yang warna biru ini dengan tabel bantu yang warna hijau ini. Mana nih yang udah ada isinya yang sama dua-duanya? Yang sama isinya yang dua-duanya sudah terisi adalah kode kamarnya. Di atas di tabel master ada kode kamar, di tabel bantu ada kode kamar. Nah berarti pakai kode kamar gitu yang menjadi lookup value-nya. Kalau di latihannya sebelumnya kan kita harus mecahin, Pak mana yang sama nanti gak ada yang sama, misalkannya beda di dia munculnya ABC, tapi di sini kan mana Pak gak ada, di kodenya kan gabungan A/000100 berapa. Nah berarti kan PR kita adalah mengambil kode yang kita butuhkan dari kode yang banyak tadi. Nah kalau minggu kemarin kan masih gabung tuh yang nyari stringnya, left mid right nya. Nah, jadi intinya lookup value itu jembatannya
sel mana ataupun kolom mana yang kita gunakan yang untuk menjembatani antara tabel master ke tabel bantunya gitu. Karena kan nggak bisa kalau kita bikin VLOOKUP tanpa lookup value atau jembatannya nggak akan muncul. Biasanya nanti akan NA. Salah satu huruf pun itu akan berpengaruh. Kemarin nih kayak yang staff ya, isiannya staff misalkan. Terus teman-teman ngisinya F nanti 2. Nah, mau muncul gitu. Yang di tabel misalkan di tabel bantu F-nya 1, teman-teman pas dirumus isian dari tabel masternya F-nya 2 gak akan gitu. Karena isinya harus persis sama si lookup value-nya. Kalau tulisannya A harus A, kalau tulisannya A2 harus A2 gitu. Kalau A3 harus A3. Itu jadi yang sama. Di soal ini berarti ngodenya ke lookup value-nya ke kode kamar, kemudian tabel array-nya kita blok semuanya. Kemudian langsung F4. Ingat, jangan klik kemana-mana dulu ya, karena suka seperti ini. Teman-teman udah misalkan ya ngeblok mata kiri, tapi kageser-geser gitu kemana wae lah nya, misalkan klik ke sini kemana, nah kemana aja misalkan tak close deui, baru teman-teman teh F4 misalnya. Nah lihat di sininya biasanya yang akan rubah ketika teman-teman ngeklik apa dulu, yang akan rubah tuh hanya yang B22 ini, yang A19 nya nggak akan. Kalau teman-teman tadi pas ngeblok teh kemana-mana dulu, nah gitu. Jadi yang rubahnya itu akan yang ininya doang. Sedangkan kalau mau betul itu yang sel yang A9-nya pun A19-nya pun harus ikut juga gitu. Jadi ketika ngeblok yang rumus VLOOKUP ataupun lookup, langsung jangan klik apapun dulu. Ketika seperti ini langsung prioritaskan untuk mengunci dulu. Nah seperti ini. Beda ketika teman-teman ngeklik kemana dulu. Nantinya teh gak sadar ininya mah udah jadi absolut, yang ininya yang enggak. Ketika drag salah, perasaan teh asa udah bener, misalkan dilihat mah ternyata ada yang kelewat, yang enggak ke absolut. Kemudian kalau tabel array-nya sudah dibuat, titik koma lagi ada kolom indeks. Kolom indeks itu adalah kolom keberapa yang akan kita ambil untuk memunculkan jawaban dari VLOOKUP-nya. Karena kita butuhnya jenis kamar, maka kita lihat di tabel bantu ini ada 2 kolom. Kolom 2 berarti yang dibutuhkannya gitu. Kemudian titik koma 0. Nah, titik koma 0 itu berarti yang ini nih, yang true. Bisa jadi kita pilih true kayak gini, nggak salah juga. Tapi kalau saya lebih simpelnya titik koma 0. Nah, seperti ini. Karena approximate ya, dia tulisannya karakter, kita 0 aja. Kalau 0 dia jadi bener. Nah gitu. Pokoknya gitulah ya, kenapa harus pakai titik koma 0, dia tuh akan mencari jawaban yang pasti gitu. Kemudian yang tarif per malamnya berarti ini bentuknya HLOOKUP ya. HLOOKUP sama dengan HLOOKUP. Kemudian lookup value-nya masih ke kode, titik koma, tabel array-nya kita blok seperti ini, langsung di F4, titik koma, baris keberapa yang diambil? Baris ke-2. Kemudian titik koma 0 kurung tutup. Oke. Kemudian biaya inap lama inap dikali tarif per malam sama dengan lama inap dikali biaya tarif per malam. Kemudian kalau diskon diisi dengan menggunakan if dengan ketentuan sebagai berikut. Jika lama inap lebih dari 5 hari maka mendapatkan diskon 5% dari biaya inap. Lebih dari 5 hari. Tapi di sini tidak ada yang 5 hari ya, berarti enggak ada yang 0 tuh. Enggak ada yang dapat ya. Ya apa-apalah, kita rumusnya terus saja. Jika lama inapnya lebih dari 5 hari, maka mendapatkan 5% dari biaya inap. 5% dikali biaya inap. Titik koma 0. Jika tidak memenuhi syarat maka 0 kan. Supaya mengganti ke false-nya.
Oke, kita ubah aja, misalkan yang ini jadi 6 hari lah biar kelihatan. Nah gitu ya. Oke, kemudian kalau bayar, nah ini baru biaya inap dikurangi diskon seperti ini. Kemudian sum average min max dulu ya, max kemudian min. Oke, nah ini untuk soal yang allotment ya. Kemudian soal ketiga, nah yang ini tentang klinik persalinan. Lama inap sama dengan tanggal keluar dikurangi tanggal masuk. Nah, karena hitungnya tanggalnya aja ya biasa, berarti tinggal tanggal keluar dikurangi tanggal masuk gitu. Ini langsung isinya angka ya. Oke, pastikan isiannya number ke sini. Jadi tinggal tanggal keluar dikurangi tanggal masuk. Kemudian di biaya inap di sini sudah tersedia di tabel VLOOKUP yang ini ya. Untuk biaya inap berarti nginduknya kemana nih, yang sama ke kelas ya. Di sini ke kelas. Ke kelas. Ini ke kelas ya. Nah ini. Berarti sama dengan VLOOKUP, karena secara kasar mata sudah kelihatan ini bentuknya VLOOKUP vertikal. Lookup value-nya ke kelas, kemudian table array-nya kita blok. Boleh dari semua, boleh semuanya ataupun isiannya yang ini. Nah, ininya aja juga masih bisa. Nah, sama ada define name ya. Ada define name di sini biasanya kan bentuknya ini ya. Bentuknya cell, tapi Pak kenapa yang ini define name? Nah, define name ini fitur untuk mempermudah kita gitu. Kalau kita mau butuh tabelnya teh tinggal diingat itu teh tabel bantu apa. Nah, define name itu biasanya kita buat sendiri dulu. Ada di mana ya? Di data itu. Define name teh ya. Nah ini define name. Nah kita tinggal workbooknya kita ini tandai. Kemudian namanya apa? Misalnya ini tabel bantu biaya. Nah, pakai underscore ya. Tabel bantu biaya. Nah, jadi ketika kita manggil lookup-nya, ngambil array-nya itu, ngambil tabel array-nya, kita tinggal ketikkan yang tadi, yang tabel bantu biaya. Berarti kan VLOOKUP, lookup view-nya ke kelas, kemudian titik koma, kemudian ketikkan di sini tabel. Nah, diklik, otomatis dia akan nge-select dari area yang tadi kita klik gitu. Tapi tadi saya lupa apakah memang harus kita F4 secara langsung ataukah cukup seperti ini. Kita lihat dulu. Tadi kan saya nggak melewati proses M4 dulu ya, atau di absolute dulu, tapi kita coba dulu. Titik koma, kolom kedua, titik koma, 0, kurung tutup. Nah, bener nih, A 300.000 betul. Tinggal kita gerak ke bawah. Nah, ternyata benar ya, karena sudah di define name itu sudah ditentukan tabel yang kita pakai itu adalah yang areanya seperti ini tadi ya. Caranya ada di menu formula,
klik define name, kemudian kasih nama define name-nya apa. Tadi catatannya dia tidak boleh ada spasi ya. Misalkan kita tadi kasih contohnya adalah tabel underscore bantu underscore biaya persalinan misalnya. Nah gitu. Kemudian areanya kita tentukan di sini. Kita hapus, oke. Kemudian klik areanya seperti ini. Oh udah ya, udah otomatis dilihat di area yang refresh tool-nya itu sudah menggunakan absolute ya secara otomatis. Jadi ketika di define name itu dia pun sudah mengabsolut otomatis kayak gitu teman-teman. Itu lebih simpel gitu ya, dan lebih tinggal manggil aja nih tabel apa nih, tabel bantunya kan di sini biasanya suka dikasih tanda ya, tabel apa gitu, tabel bantunya. Nah itu kalau kita pakai define name. Nah, itu pun bisa diimplementasikan nanti ya ketika di pekerjaan ataupun mengerjakan soal yang mungkin ini pun teman-teman sudah mulai bisa mengaplikasikan yang namanya define name. Ingat, untuk name-nya tidak boleh ada spasi, itu gantinya dengan underscore ya. Oke, untuk layanan berarti kalau untuk layanan sama, layanan itu VLOOKUP sama dengan VLOOKUP lookup value-nya ke kelas titik koma, define-nya tabel bantu biaya titik koma, kolom ke 3 ya, titik koma 0 kurung tutup. Oke. Nah, yang berikutnya biaya persalinan. Jika penanganan sama dengan dokter maka 1 juta, jika penanganan bidan maka 750.000. Berarti if ya ini. Jika penanganannya oleh dokter sama dengan dokter maka biaya persalinannya 1 juta. 1 nolnya 6, 1 2 3 tuh 2. Jika penanganannya sama dengan bidan atau pola bidan maka 750.000. 75 0 nolnya 3 lagi 750.000. Kemudian kurung tutup sebanyak 2 kali. Drag ke bawah. Nah, kemudian kalau total bayar berarti sama dengan sum semuanya ya, biaya inap, biaya layanan, biaya persalinan gitu. Berarti boleh di sum, boleh pakai sumnya dari semua total biaya, atau pakai pertambahan biasa itu juga betul ya. Nah ini kemudian yang terakhir di sini tabel yang isiannya total semua ya. Kalau total bayar berarti sum, saya udah kasih petunjuk yang warna merah, berarti sum semua dari total bayarnya. Kalau tertinggi berarti max dari total bayarnya. Kemudian kalau terendah berarti min dari total bayarnya. Kemudian untuk jumlah kelas A, total bayarnya lah, jumlah total bayar dari kelas A berarti menggunakan sum if range-nya dari kelas ya, dari kelas boleh seperti ini. Si kolom kelasnya, isian dari kolom kelasnya dulu yang kita blok, kemudian kita F4, nah seperti ini. Kemudian titik koma, kriterianya kita ketikkan A, karena kan yang kita akan cari adalah kriteria yang kelas A dulu. Berarti A, kutip A, titik koma, baru sum rank-nya kita blok yang ini, yang akan kita jumlahkan total bayarnya. Kita blok, kemudian F4 lagi, kemudian kurung tutup. Maka rumus ini akan menjumlahkan biaya yang kelasnya A saja gitu. Nah seperti ini, kita tinggal ubah ke akunting. Nah
apakah benar si kelas A ini totalnya 2.550.000? Ya kita tinggal jumlahkan secara manual. Diklik saja, disorot saja, diklik yang baris A ini yang pertama sama yang terakhir ini yang keempat. Nah, sambil menekan CTRL, tinggal lihat di bawah sumnya sudah sama ya, 2.550.000. Oke, udah sama berarti. Kemudian kesininya kita bisa tinggal drag karena kita sudah amankan dengan menambahkan absolute di rank dan sum ranknya. Kita tinggal drag saja karena tidak akan bergeser kan. Kalau yang sudah di absolute berarti tidak akan bergeser. Nah, kita hanya tinggal merubah kriterianya saja. Nah, seperti ini. Yang asalnya di A jadi B, kemudian jadi C. Nah, kayak gini. Ini rumus statistik berarti ya. Oke, soalnya sudah kita kerjakan semua. Sekarang kita tinggal bikin grafik ya. Bikin grafik itu bagusnya data rangkuman saja. Nah, contohnya saya membuat data rangkuman ini ya. Nah, contohnya mana ya yang enakan buat dijadikan grafik teh? Yang ini mungkin ya. Nah, bisa nih tiga baris ini kita jadiin grafik karena kan grafik itu memunculkan data berupa visual. Dan tujuannya itu adalah membuat orang lebih paham dengan gambar, dengan sebuah gambar daripada baca datanya. Jadi jangan sampai kita bikin grafik tapi malah bikin lihat orang misalkan. Karena fungsi dari grafik sendiri adalah bagaimana menampilkan sebuah data, menyederhanakan sebuah data ke berupa visual gambar. Nah, berarti kan harus berupa ringkasan kan. Nah, saya ngambil contoh ringkasannya adalah yang ini, yang 3 ini ya. Yang kelas A, kelas B, kelas C ini. Nah, itu tinggal di blok, kemudian di insert, kemudian tinggal pilih grafik. Nah, grafik yang ini kita tinggal pilih chartnya yang mana, yang 3G ataukah yang biasa, yang 3G column. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Oke. Chartnya simpanlah di bawah ya. Nah, bawah sini. Oke. Jadi sebuah grafik itu sumbernya bukan dari semua tabel ya. Bikin grafik dari sini semuanya di blok. Enggak. Tapi grafik itu sumber datanya adalah data yang sudah data dari yang asalnya datanya dari banyak kolom, kemudian disederhanakan menjadi hanya 2 kolom saja, 2 kolom atau 3 kolom lah, itu cukup 3 kolom gitu. Kalau 2 kolomnya berarti lebih simpel gitu ya. Jadi bukan ini kan, kalau ini disebutnya data mentahnya kan, data mentah yang kita jadikan sebelum jadiin grafik itu, ini data mentahnya. Nah, kalau jadiin grafik itu adalah rangkumannya baru kita bisa jadiin grafik gitu. Jadi jangan sampai salah teman-teman bikin data itu jangan dari data yang mentah, tetapi data yang sudah dijadikan rangkumannya. Ya kurang lebih 2 sampai 3 kolom lah bisa yang dijadiin grafik mah gitu. Karena kalau lebih dari 4 pun nanti si tabelnya itu ataupun si grafiknya tuh akan banyak nanti kesininya. Nah gitu. Kemudian tinggal ganti judulnya kalau perlu, grafik ini namanya tuh berarti ya, grafik pendapatan ya, misalkan grafik pendapatan pendapatan berdasarkan kamar. Nah, gitu. Ke bawahnya tinggal namain nama perusahaannya aja, Klinik Persalinan Mawar. Nah, ya.
ininya tinggal di edit juga desain yang mau teman-teman ambil, sukanya yang mana, termasuk warna juga teman-teman boleh pilih ya. Pak, saya mau warnanya biru, boleh. Desainnya mau yang mana ya, mau yang kayak gini ya, menurut teman-teman gampang dan bisa dibaca lah pokoknya. Misalkan udah lah yang ini misal. Nah, kan bisa kelihatan di sini. Ini jumlah kelas A berapa. Kalau pakai Pak ini gak jelas nih spesifiknya berapa ya. Kalau disorot mah kelihatan ya 2.250. Mau kelihatan semua nih Pak, berarti kita tinggal pilih di sini. Mana ya namanya teh. Nah, di sini kita data label ya masuknya. Nah, data label kita bisa dimasukkan data label, jadi kelihatan ini persisnya teh angka berapa gitu. Nah, jadi prinsipnya tabel itu sumbernya dari data yang sudah dirangkum ya, bukan dari data mentah yang dari tabel master, tapi dari rangkuman yang kita buat seperti ini. Dan tidak terlalu banyak-banyak, 2 kolom 3 kolom itu bisa kita jadikan sebagai sumber tabel gitu. Oke, itu kemudian kalau tabel itu lebih mungkin tinggal ke kreativitas tabelnya, pilih yang mana tinggal teman-teman pilih. Nanti kalau tabelnya mungkin banyak perbandingannya bisa lebih dipercantik lagi gitu tabelnya, karena jadi nilai plus juga gitu. Nah ini tuh kan, tapi si tabel ini pun itu sifatnya adalah apa ya namanya teh, real time gitu. Kalau kita ngupdate di sini otomatis akan terjadi update juga. Nih misalkan di sini yang menjadi biaya tertingginya teh kan si kelas A ya. Misalkan, nah kita tinggal nambah di sini. Misalkan yang kelas C nih, kita mau kelas B, kita mau ubah jadi ada yang 7 hari maaf. Nah tanggal keluar nate misalkan jadi banyak nih, jadi tanggal 18, ini pun jadi tanggal 20. Nah, otomatis akan berpengaruh ke isian yang di sananya ya, harusnya mah. Tuh. Coba 7 dikali, oh iya maaf nih ada yang kelewat. Nah dikali ini ya, dikali lama inap, kelewat untung nggak kecek. Nah dikali lama inap, nah si lama inap, si biaya inap ini dikali ke lama inapnya. Nah kayak gini, maaf kelewat. Nah jadi terlalu murah tuh ya biaya inapnya, dikali ke lama inap. Nah kayak gini, kecuali persalinan ya yang nggak usah, karena udah termasuk dengan dokternya aja. Nah kalau biaya inap dan layanan ini dikalikan ke lama inapnya. Kalau misalkan biaya inapnya 300.000 untuk yang kelas A, berarti dikali berapa hari dia menginap di rumah sakit tersebut. Nah gitu, lewat. Nah otomatis terjadi perubahan kan, terjadi perubahan grafiknya gitu. Ngerti kan ya prinsip bikin grafik kan ya. Jadi grafik itu sumbernya tuh sumber yang memang dari data yang sudah kita rangkum. Kayak pokoknya yang udah di sum if, yang udah di count if, yang total itu biasanya dijadiin grafik gitu. Bisa kita jadiin grafik data sumbernya biasanya. Oke, ada pertanyaan sampai saat ini? Atau sudah cukup jelas? Cukup jelas. Oke, satu lagi nih, saya ngasih
tips yang berguna buat teman-teman juga. Contohnya, Pak mau bikin kwitansi, misalkan ya, bikin kwitansi atau kayak slip gaji lah ya, kayak slip gaji. Nah, contohnya di sini nih bisa ada kode ini ya, yang ada kode, karena di sini gak ada, harusnya sih bikin lah di sini ya, kwitansi, tapi simpel aja. Contohnya misalkan kwitansi pembayaran nama pasien, harusnya ada kode pasien ya di sini teh kalau lengkap soalnya mah. Nama pasien, kelas, kemudian lama inap, kemudian biaya inap, biaya layanan, biaya persalinan, kemudian total bayar. Nah, kita bikin dulu rata tengah semua, kemudian kita bikin kayak gini. Nah, seperti ini. Kita bikin titik 2, tengahkan semua, kita drag ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini kita bikin kayak gini, kita merger cell yang ini di bold. Nama pasien kita nginduknya ke sini ya, manual. Kalau nama pasien manual. Nah, untuk kelas kita nginduknya berarti VLOOKUP value-nya ke sini, lookup value-nya ke nama pasien, titik koma. Tabel array-nya kita blok dari soal yang nomor 3, kita blok dari sini ya, semuanya di F4 titik koma. Berarti kelasnya itu kolom kedua ya, kalau berdasarkan nama berarti berdasarkan tabel ini berarti kelas itu kolom kedua, titik koma 0 kurung tutup. Nah, karena isiannya belum kita isi, kita ambil saja satunya diisi manual. Nah, kelas A udah temu ya. Kalau lama inap berarti kita drag dulu. Nah, kemudian kita betulkan si lookup value-nya. Lama inap teh kolom keberapa? 1 2 3 4 5 6 ya. 1 2 3 4 5 6 berarti kolom ke-6. Nah, ininya kita benerin jadi kolom ke-6. Oke. Kemudian biaya inap berarti tinggal kita benerin untuk lookup value-nya, ininya jadi ke-7. Kemudian untuk layanan berarti kolom ke-8 ya. Lookup value-nya benerin, kemudian ininya jadi kolom ke-8. Kemudian ininya benerin si lookup value-nya ke nama pasien, kemudian ininya jadi ke-9. Untuk total bayar lookup value-nya ke nama, kemudian si kolomnya jadi kolom ke-10. Nah, kemudian kita rubah ke akunting. Nah, untuk lama inap ini saya mau bikin tulisan hari di sini ya, tulisan hari. Ini kan Pak, kumaha cara nulisan hari? Kan ini rumus Pak, misalkan bukan tulisan biasa. Nah, cara nambahinnya di sini di general, kemudian masuk ke more format number ya, diklik dulu ya sel yang akan kita ubahnya. Kemudian di
more format number, kemudian pilih custom. Nah, pilihnya yang pagar. Lihat yang pagar, ada yang pagar di sini. Pagar. Nah, kalau enggak kita pilihnya yang add dulu, yang add ini. Kemudian klik di tipenya, kita ganti jadi pagar. Pagar itu kan simbol angka ya, untuk simbol angka pagar teh. Kemudian kutip, spasi, baru ketikkan di sini hari. Kemudian kutip lagi. Jadi ada spasi supaya pas di angka tuh ada jeda spasi dulu, kemudian tulisan hari. Kemudian kita tinggal oke. Nah, jadi hari. Tapi kalau diklik mah rumus ini teh. Tapi ada tulisan harinya gitu. Dan tidak akan terjadi gangguan ketika kita ada tulisan hari. Misalkan 3 hari ditambah 1. Tuh, jadi 4 hari. Berarti masih bisa kebaca meskipun ada tulisan di dalamnya gitu. Tadi sekali lagi selnya diklik, kemudian ke format number, kemudian more number format, ke custom, pilihnya yang add dulu, kemudian hapus, ganti dengan pagar, kemudian ketik kutip spasi hari, kemudian kutip lagi. Ini berlaku ke satuan yang lain, misalkan kilogram, kemudian bulan, kemudian meter, liter, dan sebagainya yang berupa satuan yang memang membutuhkan petunjuk setelah angka gitu. Itu bisa pakai custom yang ini dan aman ya, tidak akan jadi error ke angkanya gitu. Nah, ini nih rajanya. Di sini sekarang saya mau bikin terbilang itu biasanya isinya apa, Lala? Kalau terbilang biasanya isinya berupa apa? Berupa huruf, Pak. Huruf ya. Nah, berupa huruf ya. Nah, di sini saya misalkan mau isikan terbilang. Nah, sedangkan isiannya berupa huruf. Nah, saya udah menemukan si makronya, rumus terbilang. Nah, tinggal terbilang. Nah, ada di sini ya, terbilang. Dan ini ada caranya dulu untuk memasukkan rumus ini ke Excel gitu. Kita download dulu template-nya, kemudian masukkan ke Excel, baru ini akan berfungsi dan akan jadi rumus gitu. Kita tinggal panggil rumus terbilangnya, kita klik mana yang akan kita jadikan terbilang, kemudian dikurung tutup. Karena saya mau rapi, berarti pakai proper case. Proper case berarti yang tulisan awalannya jadi gede lah gitu ya. Kalau lowercase kan hurufnya kecil semua. Kalau proper case awalan hurufnya yang jadi gede. Kalau uppercase berarti hurufnya semuanya jadi besar. Nah, saya pilihnya yang proper case. Nah, 2.200.000. Nah, gitu. Jadi nge-convert angka jadi tulisan. Jadi gini, terbilang. Mau ditambah rupiah misalnya ya. Kalau nambahin rupiah berarti bisa kayak tadi. Bisa nambahin misalnya rupiah. Berarti ke sini mungkin ya. Ke format number lagi, custom, berarti sekarang pilihnya yang add mungkin ya. Pilihnya yang add custom add rupiah, kutip lagi. Nah, gitu. Misalkan ada perubahan, misalkan jadi nama siapa nih? Nama Santi. Jadi nama Santi kita masukkan ke sini. Otomatis dia akan ngerubah ke data yang di bawahnya ya. Enter. Nah, gitu. Rumus terbilang ini, saya kasih tahu caranya. Teman-teman tinggal searching dulu di Google ya, terbilang.xml. Nanti akan ada terbilang XML, Google Drive aja lah yang banyak pasti. Nah, ini. Nah, ada nih. Diklik.
kemudian teman-teman download si yang barusan, terbilang barusan di download. Nah, sudah masuk ke downloadan XML-nya. Kemudian di Excel itu ada yang namanya developer ya. Di Excel teman-teman mungkin mudah-mudahan developernya sudah dimunculin. Kalau belum biasanya harus dimunculin dulu developernya di option. Nanti developernya harus dimunculin di mana ya? Ada ins atau apa? Pokoknya harus dimunculin dulu lah developernya ya. Nah developernya ini harus dimunculin. Developernya harus di checklist gitu. Kemudian kalau sudah muncul tinggal ke Excel add-ins, kemudian tinggal browse ya. Browse, kita tinggal cari. Nah, ini alamat default dari add-in-nya itu ada di sini. Kita kopikan dulu, boleh alamatnya ini ya, kopikan dulu ke notepad misalkan. Kopikan dulu. Nah, ada yang kelewat sih sebenarnya add-ins ya. Ctrl C, Ctrl A, Ctrl V. Nah, ini alamat lengkap si add-in yang Excel tadi itu harus dimasukkan ke sini bagusnya gitu. Tapi kalaupun enggak, kita bisa langsung Excel add-ins, kemudian browse. Tadi nyimpennya kita di mana? Di download ya. Nah, di download, kemudian cari terbilang. Nah, yang ini terbilang, kemudian tinggal oke. Nah, kalau sudah aman biasanya udah langsung bisa kegunakan tuh rumusnya. Tapi kalau misalkan terjadi error, masih error, nah mainnya di sini ke macro security-nya. Macro security-nya kita klik. Nah, ini ada 3 yang harus diperhatikan. Si macro settingnya kita enablein, pilihnya yang ini, yang paling bawah, macro settingnya enable ya. Kemudian sama protect view-nya jangan sampai ada yang di checklist sama sekali. Kalau defaultnya, kalau teman-teman yang belum setting biasanya ininya di checklist. Nah, ininya jangan di checklist si protect view-nya. Macro setting, protect view, sama trusted location. Trusted location itu karena kan kita ngambil sumber dari luar. Nah, si Microsoft itu sebenarnya penjagaan keamanannya sudah cukup bagus karena tidak membiarkan data dari luar sembarangan masuk. Maka kita harus bikin manual add new location-nya. Karena tadi kita menyimpannya di folder download, maka si folder download ini harus kita masukkan ke folder yang kategorinya aman gitu. Dikategorikan aman berarti tinggal add new location, kemudian tinggal browse, kemudian tinggal klik. Nah, ini tinggal klik si downloadnya, kemudian tinggal oke. Si folder downloadnya ya tinggal diklik, kemudian tinggal oke. Otomatis ketika kita nyimpen file tadi di download, maka apapun yang ada di isian dari download tersebut akan dikatakan aman karena kita nyimpen XML-nya kan tadi di download. Setelah itu tinggal oke, dan biasanya jalan nanti si rumus terbilangnya. Kalau sudah jalan, dia terbilangnya akan jalan seperti ini. Nah, gitu, akan mau dipanggil gitu. Nah, kan defaultnya kayak gini kan, huruf awalnya doang yang besar teh. Tapi kalau teman-teman mau rapi berarti tinggal dirubah. Mau besar semua fontnya berarti upper kan, upper kurung buka kurung tutup lagi, jadi besar semua gitu. Kalau mau rapi, kalau mau tulisan depannya doang yang gede berarti proper. Kalau mau tulisannya kecil semua berarti lower. Itu teman-teman materi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Ada pertanyaan terakhir sebelum saya tutup? Sudah paham? Oke. Oke, baik kalau gitu. Jadi materi baru di hari ini itu tentang grafik, dan tadi sedikit ya tentang pengetahuan makro yang untuk menghitung terbilang. Karena perlu biasanya, terlebih teman-teman yang kerja di admin mungkin perlu bikin, ataupun yang kerjanya di HRD tapi yang masih bikin penggajiannya manual pakai Excel, mungkin rumus yang barusan yang terbilang itu perlu buat teman-teman.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk absensi, teman-teman boleh ngelis dulu di grup aja ya. Yang hadir hari ini, teman-teman boleh list dulu. Tapi sebelumnya saya lihat dulu. Yang hadir di sini ada 20 orang, 21 orang ya. Ditambah saya berarti 21 orang. Saya ingat-ingat dulu ya. Ari, Dede, Diki, Ega, Vira, Hendy, Ivan, Ilyas, Laila, Lala, Wakil, Nabil, Raisya, Ali, Putri, Rizal, Selvina, Tasya, Tiara. Oke, kayaknya lengkap nih semua. Oke ya. Nah, saya akan kirim ininya si format Excelnya. Jadi teman-teman tinggal ngisi aja, gak usah bikin dari awal lagi, tinggal ngisi rumusnya doang. Kemudian videonya pun sudah saya rekam dan saya akan upload malam ini juga ke grup ke YouTube, kemudian share di grup. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan boleh. Ya, boleh live ya.